Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua yang soleh dan solehat. Jumpa lagi dengan Ustazah masih dalam pembelajaran online. Ustazah berharap kalian semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan tentunya sudah mempersiapkan diri untuk bersama-sama belajar. Nah, anak-anakku, sebelum pelajaran kita mulai, anak-anakku semua, sebelum pelajaran kita mulai, ayo kita berdoa dahulu. A-ba-ta. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anakku, semoga dengan doa yang kita panjatkan, Allah akan berkenan memberikan kita kemudahan dan tambahan ilmu yang bermanfaat tentunya. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 6, muatan bahasa Indonesia. Mengenal penggunaan tanda baca dan fungsinya. Apa saja yang termasuk tanda baca itu? Apa ya? Ya, ada titik, koma, tanda seru, dan tanda tanya. Tanda baca seperti tanda titik, tanda koma, tanda seru, dan tanda tanya pasti sudah tidak asing bagi kalian. Di dalam sebuah kalimat, sangat mudah sekali kalian menemukan tanda-tanda baca tersebut. Baiklah anak-anakku semua, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan mengenai tanda titik. Tanda titik. Salah satu fungsi tanda titik yaitu digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat yang bukan pertemuan atau seruan. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Contoh, hari ini kami belajar tentang kebersihan lingkungan. Ini diberi tanda titik. Ya, jadi di akhir kalimat. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contoh, sekolah kami masuk pukul 06.30. Jadi untuk memisahkan angka jam 06, ini jamnya, titik 30 ini adalah menit. Ya. Jadi untuk memisahkan antara jam dan menit ini ada tanda titik.
Tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contoh, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Nah, perhatikan di sini, anak-anak. Tanda titik ini digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Ya, ini dibaca 13.000. Ya, 13.000. Ya, nolnya 3 ini ribuan. Ya, jadi ada angka titiknya, ada tanda titiknya di sini untuk memisahkan angka ribuan. Selanjutnya, tanda koma. Salah satu fungsi tanda koma yaitu digunakan untuk memisahkan kalimat setara. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contoh, Ibu ke pasar membeli buah jeruk, apel, dan pisang. Ya, jadi anak-anak semua perhatikan nggih. Di sini untuk memisahkan, untuk merinci atau pembilangan. Ya, jadi di sini buahnya ada 3 macam. Kita pisah dengan tanda koma. Ya, jeruk, tanda koma, kemudian apel, tanda koma, terus dan pisang. Ya, setelah dan ini tidak ada komanya. Komanya ditaruh sebelum dan diakhiri dengan tanda titik. Itu ya. Selanjutnya, tanda koma digunakan sebelum kata penghubung. Kata penghubung itu seperti tetapi, melainkan, sedangkan. Ini contoh kata penghubung. Contoh dalam kalimat. Saya ingin membeli sepeda, tetapi uang tabungan saya belum cukup, titik. Ya, diberi tanda titik di akhir kalimat. Ya. Saya ingin membeli sepeda. Ya. Jadi ada penjedaan dalam membaca. Saya ingin membeli sepeda, tetapi uang tabungan saya belum cukup. Tuh, ya. Jadi sebelum kata penghubung tetapi ini diberi tanda koma. Gitu nggih? Nah, selanjutnya tanda koma digunakan di antara nama tempat atau hari dan tanggal yang ditulis berurutan. Contohnya, Rani lahir di Pontianak. Ya, Pontianak ini nama 4. Terus diberi tanda koma. Baru tanggal, bulan, tahun. Ya, berurutan. Rani lahir di Pontianak 23 Agustus 2005.
tanda komanya ditaruh di sini. Ya, di antara nama tempat atau hari dan tanggal. Gitu ya. Selanjutnya, tanda seru. Nah, ini namanya tanda seru. Ini namanya tanda seru atau tanda pentung. Ya, ini atau disebut juga tanda pentung. Salah satu fungsi tanda seru yaitu digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah. Ya. Salah satu fungsi tanda seru yaitu digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah. Contoh, bersihkan kamar itu sekarang juga. Bersihkan kamar itu sekarang juga. Diakhiri dengan tanda seru. Ini merupakan contoh kalimat perintah. Tadi disuruh membersihkan kamar itu sekarang juga. Kemudian, tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan berupa seruan yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun emosi yang kuat. Contoh, alangkah indahnya pemandangan ini. Wah, besar sekali gunung ini. Selanjutnya, tanda tanya. Tanda tanya itu seperti ini. Ya, kayak arit, kayak sabit. Ya, bentuknya menyerupai sabit atau arit bahasa Jawanya. Salah satu fungsi tanda tanya yaitu digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kata tanya sering digunakan untuk membuat kalimat tanya. 5W plus 1H. Apa ini 5W dan 1H? Ya, Ustazah jelaskan satu persatu di sini. Yang pertama, W pertama itu what dari bahasa Inggris. What artinya apa? Jadi ketika mau bertanya ada unsur kata apa. Diawali dengan kata apa. Apa ini untuk menanyakan benda, barang, hewan, sebab, akibat, dan lain sebagainya. Yang kedua, who. W yang kedua adalah who. Who ini artinya siapa. Jadi siapa ini digunakan untuk menanyakan orang. Siapa namamu? Siapa orang tuamu? Siapa adikmu? Siapa gurumu? Ya, untuk menanyakan orang. Yang ketiga, where. Where ini artinya di mana. Fungsinya untuk menanyakan tempat atau tujuan. Di mana kamu tinggal? Di mana sekolahmu?
Itu ya. Di mana bukuku? Yang keempat, when. W yang keempat adalah when, yang artinya kapan. Kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu. Misalnya, kapan nenek pulang dari Surabaya? Kapan adik pulang sekolah? Kapan ayah pergi ke kantor? Nah, contohnya seperti itu. Kemudian yang kelima, W yang kelima yaitu why. Why yang artinya mengapa. Mengapa ini digunakan untuk menanyakan alasan. Contoh dalam kalimat. Mengapa Benny menangis? Mengapa Aisyah tidak masuk sekolah? Mengapa? Untuk menanyakan alasan. Itu ya. Kemudian 5W sudah. Sekarang ditambah 1 H yang keenam. H-nya apa? How. Ya, dari bahasa Inggris how. Yang artinya bagaimana. Bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara, kabar, kondisi, dan keadaan. Contoh dalam kalimat. Bagaimana cara membuat minuman ini? Bagaimana kabar ibumu? Itu ya. Bagaimana keadaan kakakmu di sana? Itu pakai bagaimana. Oke. Nah, anak-anakku, sudah paham dengan apa yang Ustazah jelaskan? Ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Selanjutnya, tugas kalian. Di sini ada sebuah teks bacaan pendek. Kalian baca yang teliti, yang cermat, ya. Kemudian buatlah 5 kalimat tanya. Ya. Sesuai dengan teks bacaan di atas. Jawaban kalian ditulis menggunakan huruf tegak bersambung di buku halus. Itu ya. Ingat, menulisnya harus menggunakan aturan-aturan menulis halus. Ya. Ustazah ingin melihat kemampuan kalian dalam menulis halus. Ditulis yang rapi, insya Allah lama-lama tulisan kalian akan menjadi bagus karena banyak berlatih. Baiklah anak-anakku semua, untuk tugas jelas ya. Selanjutnya, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat,
Hari ini kita sudah mengenal macam-macam tanda baca dan fungsinya. Nanti silahkan dipraktekkan ketika kalian sedang menulis, maka tanda baca itu harus disertakan sesuai fungsinya masing-masing. Ustazah berharap apa yang Ustazah sampaikan bisa kalian pahami dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Jika ada pertanyaan, silahkan wapri Ustazah. Demikian, ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Akhiru kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.